Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ananda Eridasari, NIM 152190109 akan menjelaskan tentang tugas pengantar pariwisata saya dengan dosen Ibu Eni dengan judul memahami hubungan antara pengalaman emosional wisatawan, gambaran keseluruhan yang dirasakan, dan keinginan untuk merekomendasikan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal jurnal yang saya dapatkan, dan saya akan menyampaikan sedikit kepada teman-teman semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan, teman-teman. Nah, dalam jurnal ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini, kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi penelitian ini, apa sih yang diharapkan oleh penelitian ini, dan apa yang diharapkan oleh sang peneliti dengan literatur yang peneliti punya. Yang kedua ada latar belakang konseptual dan pengembangan hipotesis. Nah, di sini kita akan tahu apa sih yang akan diselidiki oleh si peneliti atau apa sih yang akan diharapkan dalam penelitian ini. Jadi nanti akan ada beberapa hipotesis-hipotesis yang peneliti gunakan untuk menjelaskan penelitian ini, atau benarkah hipotesis itu atau tidak. Yang ketiga ada metode. Nah, sebuah penelitian pasti mempunyai metode kan? Di sini nanti kita akan jelaskan metode apa yang dilakukan oleh peneliti. Yang keempat ada kesimpulan. Sebuah penelitian pasti akan ada kesimpulannya, bagaimana hasil dari penelitian ini. Yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang si peneliti membahas tentang emosi wisatawan. Wisatawan akan selalu menggunakan emosi mereka saat melakukan perjalanan wisata. Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai wisatawan, pasti kita akan menggunakan emosi kita kan dalam apapun bentuk wisata itu, apapun perjalanan wisata itu, dengan tour guide maupun secara pribadi dengan keluarga atau teman-teman kita. Nah, wisata dalam pariwisata, maksudnya emosi dalam pariwisata itu akan sangat diperlukan sebelum, sesudah, dan saat kita melakukan pariwisata. Yang pertama, emosi sebelum perjalanan akan menentukan proses pemilihan destinasi. Misalnya, bagaimana sih suasana hati kita pada saat itu? Apa sih yang akan kita tuju atau apa sih keinginan kita? Pasti akan mempengaruhi tujuan destinasi untuk wisata kita. Atau entah itu bersama keluarga, bersama teman, pasti tujuan dari destinasi akan berbeda-beda. Yang kedua ada emosi selama perjalanan. Saat perjalanan, emosi kita akan berubah-ubah setiap harinya. Misalnya, kita menuju tempat pariwisata yang dalam fotonya tuh kiranya sesuai banget. Maksudnya kiranya tuh bagus banget, tapi ternyata dalam kenyataannya kita menuju ke sana, lalu kita dipatahkan oleh harapan itu. Pasti emosi kita langsung turun kan, langsung jelek lagi. Nah, lalu hari kedua nih, kita melanjutkan ke pariwisata berikutnya. Ekspektasi kita kan pasti udah tidak sesuai dengan harapan yang pertama.
ternyata destinasi yang kedua jauh lebih bagus. Pasti emosi kita akan berubah lagi, kita akan senang lagi. Emosi dalam perjalanan pun juga begitu. Kalau jalannya macet atau jalannya lancar gitu kan pasti juga mempengaruhi emosi kita. Yang ketiga ada emosi setelah perjalanan. Emosi setelah perjalanan ini mempengaruhi sekali dengan keinginan kita untuk merekomendasikan pariwisata ini kepada teman atau kepada siapapun orang di dekat kita. Jika tadi pas perjalanan emosi kita udah jelek gara-gara tempat pariwisatanya jelek, pasti kita juga akan tidak merekomendasikan wisata itu kemudian ke orang-orang terdekat kita. Pasti kita juga tidak akan mengulangi ke destinasi yang sama. Tapi peneliti sebelumnya gagal untuk memeriksa hubungan antara tanggapan emosional, citra destinasi, kepuasan, dan keinginan perilaku untuk merekomendasikan. Nah, mungkin peneliti ini maksud saya bukan mungkin, tapi peneliti ini akan membuktikan kembali atau mematahkan teori tersebut. Teori tadi dikatakan oleh Haliman, Zehrer, dan Muller tahun 2015. Berteori tentang keterkaitan antara emosi, kepuasan, dan atau niat loyalitas perilaku, tetapi gagal memasukkan gambaran tujuan dalam konseptualisasi mereka. Nah, penelitian ini juga mengadopsi konseptualisasi Hosseini dan Gilbert tahun 2010 yang mewakili pengalaman emosional wisatawan dalam 3 dimensi yang berbeda. Yang pertama ada kegembiraan, yang kedua ada cinta, yang ketiga ada kejutan positif. Nah, di sini yang sangat mempengaruhi yaitu adalah kejutan positif. Sudah saya jelaskan tadi pada awal bagaimana kejutan positif itu akan mempengaruhi sekali terhadap emosi wisatawan. Nah, penelitian ini diuji menggunakan data yang dikumpulkan dari wisatawan domestik yang berkunjung ke Sardinia, Italia. Kita akan masuk ke poin kedua, yaitu latar belakang konseptual dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada tanggapan emosional turis. Emosi itu adalah keadaan afektif. Afektif sendiri itu kayak keadaan yang tidak menentu, yang ditandai dengan perasaan intens yang terkait dengan hal tertentu dan memicu perilaku respon tertentu. Respon tertentu tadi kan udah dijelaskan, ada emosi-emosi yang mempengaruhi kita dalam perjalanan kita berpariwisata. Di sini ada penelitian di bidang pariwisata kan seringkali nih meminjamkan ukuran emosi laporan diri berbasis psikologi. 4 skala yang umumnya diadaptasi itu ada skala kesenangan, gairah, dan dominasi, skala pengaruh positif dan pengaruh negatif, skala 8 emosi utama atau skala emosi diferensial, dan skala kesenangan, gairah, dan dominasi. Nah, literatur dari psikologis ini menawarkan 2 pendekatan teoritis utama untuk mempelajari emosional,
yaitu ada emosional dimensional dan emosional kategorial. Emosi dimensional dan kategorial. Nah, pendekatan dimensi mengkonseptualisasikan emosi menggunakan beberapa dimensi seperti positif dan negatif atau kesenangan dan gairah. Di bawah pendekatan dimensional, nanti itu tidak ada perbedaan antara emosi positif yang spesifik, misalnya kayak kegembiraan dan kebahagiaan. Dan yang negatif itu misalnya kayak ketakutan, penyesalan, dan kekecewaan. Kalau pendekatan kategori sendiri mengkonseptualisasikan emosi sebagai satu set keadaan afektif di mana kayak kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kejutan itu satu set atau satu gabungan. Yang kedua ada respon emosional tulis dan persepsi citra keseluruhan. Destinasi biasanya dikonseptualisasikan sebagai konstruksi mental atau sikap yang terdiri dari jumlah keyakinan, gagasan, dan kesan yang dipegang turis terhadap sebuah destinasi. Citra yang dirasakan wisatawan tentang sesuatu destinasi itu akan bersifat dinamis, yaitu berubah-ubah, dan terdapat banyak sekali literatur yang membedakan antara berbagai jenis citra, seperti yang sudah dijelaskan, prakunjungan, selama kunjungan, dan pasca kunjungan dari pengalaman wisatawan. Nah, emosi berarti kan ngaruh banget ya sama citra keseluruhan. Citra yang didapatkan dari pengalaman wisata tersebut. Tapi kalau hipotesis menurut peneliti mungkin beda dengan hipotesis yang tadi saya ungkapkan. Kan kalian juga tahu kan, ada di slide selanjutnya. Nah, tadi dengan demikian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang hipotesis pertama, emosi sukacita memiliki pengaruh positif terhadap persepsi citra secara keseluruhan. Hipotesis kedua, emosi citra memiliki pengaruh positif terhadap citra keseluruhan yang dirasakan. Dan hipotesis ketiga, emosi, kejutan atau kejutan positif memiliki pengaruh positif terhadap persepsi citra secara keseluruhan. Yang ketiga ada tanggapan emosional dan kepuasan wisatawan. Kepuasan adalah reaksi positif yang dihasilkan dari penilaian pengalaman konsumsi yang disukai. Misalnya, kita kan suka nih terhadap sesuatu, pasti kita kasih respon positif dong. Tapi kalau nggak suka ya pastinya kita kasih respon negatif. Tapi itu bukan termasuk kepuasan. Nah, mengukur dan mengelola kepuasan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan keberhasilan tujuan wisatawan.
Dalam konteks pariwisata sendiri menunjukkan bahwa kegembiraan, cinta, dan kejutan positif dapat menghasilkan kepuasan. Gimana enggak? Pasti kalau kita gembira, cinta, lalu dikasih kejutan, pasti kita kan akan puas banget atas hasil yang kita terima. Emosi positif juga terkait dengan pembentukan kepuasan dalam konteks layanan wisata. Misalnya, kasih contoh nih ya, kayak restoran. Kalian pernah nggak sih ke suatu restoran yang mahal-mahal, terus udah pakai baju bagus, tapi nggak dilayanin sesuai dengan apa yang kita bayar? Pasti kan kita juga tidak akan senang atas suatu itu gitu. Jadi ya kegembiraan, kembali lagi ya, kegembiraan, cinta, dan kejutan positif itu akan menghasilkan kepuasan. Nah, maka dari itu dirumuskan hipotesis bagi berikut. Hipotesis keempat berbunyi, emosi sukacita berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan terhadap suatu destinasi. Hipotesis kelima, emosi cinta berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan terhadap suatu destinasi. Hipotesis keenam, emosi kejutan positif memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan terhadap suatu destinasi. Citra destinasi memainkan peran penting dalam memprediksi perilaku wisatawan. Secara umum, penilaian yang menguntungkan dari keseluruhan citra destinasi secara positif akan mempengaruhi kepuasan wisatawan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu kejutan positif juga kan. Nah, temuan ini tuh mengarah pada hipotesis ke-7, yaitu citra keseluruhan yang lebih disukai akan menghasilkan tingkat kepuasan wisatawan yang lebih tinggi terhadap suatu destinasi. Yang kelima, ada citra keseluruhan yang dipersepsi dan niat untuk merekomendasikan. Kesetiaan pemodelan, maksudnya pemodelan untuk kesetiaan wisatawan tetap memiliki keterkaitan yang tinggi dalam peneliti pariwisata. Untuk tujuan penelitian ini, niat perilaku diukur dari kecenderungan wisatawan untuk merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain seperti keluarga dan teman. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut. Ya, ini hipotesis yang ke-8. Yaitu citra keseluruhan yang lebih disukai akan menghasilkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk merekomendasikan destinasi. Yang keenam, ada kepuasan dan keinginan untuk merekomendasikan. Keinginan mengunjungi kembali dan rekomendasi kepada orang lain adalah ukuran loyalitas wisatawan yang paling umum digunakan. Kepuasan adalah salah satu alat utama kesetiaan di kedua sektor pemasaran dan pariwisata. Oleh karena itu, logis si peneliti itu membuat hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis yang ke-9, yang berbunyi tingkat kepuasan wisatawan yang lebih tinggi terhadap suatu destinasi akan menghasilkan kecenderungan yang lebih tinggi pula untuk merekomendasikan penelitian tersebut.
Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini nantinya responden atau calon wisata domestik itu harus menilai gambaran keseluruhan emosi kegembiraan, cinta, dan kejutan positif, kepuasan, dan niat untuk merekomendasikan menggunakan ukuran multi-item. Penelitian ini akan berfokus pada citra keseluruhan pasca perjalanan wisatawan, citra keseluruhan yang dianggap diukur menggunakan dua pernyataan. Yang pertama, bagaimana kesan Anda tentang citra keseluruhan Sardinia? Lalu, emosi positif dioperasionalkan menggunakan 15 item, umumnya dikaitkan dengan tujuan wisata yang mencerminkan 3 dimensi skala DS, kegembiraan, cinta, dan kejutan positif. Responden juga harus menilai intensitas pengalaman emosional mereka secara keseluruhan terhadap Sardinia dengan menggunakan skala 7 poin mulai dari 1 hingga 7. Yang 1 itu tidak sama sekali, hingga 7 yaitu sangat banyak. Maksudnya sangat senang gitu ya teman-teman. Yang kedua, menggunakan pengaturan studi, pengambilan sampel, dan pengumpulan data. Data dikumpulkan dari wisatawan domestik yang tinggal di wilayah Italia selain Sardinia. Alasan untuk fokus pada wisatawan domestik peneliti ada dua, yaitu pertama, dalam beberapa tahun terakhir Sardinia mengalami penurunan permintaan domestik. Yang kedua, ada perspektif teoritis, seluk-beluk pengalaman dan perilaku wisatawan domestik perlu dimahami. Jadi biar kita tuh mungkin bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan dari para wisatawan. Lalu prosedur yang digunakan ataupun itu menggunakan persuasive sampling, yaitu mengidentifikasi calon responden. Untuk mengidentifikasi asisten peneliti akan menginstruksikan untuk mensurvei hanya untuk turis Italia. Yang tadi udah dijelaskan kenapa hanya untuk wilayah domestik. Nah, di sini kita udah masuk kesimpulan. Nah, apa aja sih yang ditolak dari hipotesis tadi? Hipotesis tadi itu aslinya juga tidak semuanya diterima, bukan maksudnya diterima dalam penelitian ini. Yang pertama itu hipotesis 1 dan hipotesis 2 itu diterima, tetapi tidak dengan hipotesis 3. Lalu ada penolakan juga untuk hipotesis 4 dan hipotesis 5. Tapi hipotesis 6 dan 7 juga diterima, tidak ditolak. Hipotesis 8 juga diterima. Akhirnya sesuai teori, hubungan antara kepuasan dan niat untuk merekomendasikan adalah positif dan signifikan kalau dari metode tadi ya. Lalu kita masuk kesimpulan ini. Yang pertama, peneliti untuk menguji hubungan antara emosi wisatawan, citra keseluruhan, kepuasan, dan niat mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan penulis, yaitu emosi tertentu adalah ukuran yang sesuai dari hasil sikap dan perilaku wisatawan. Yang kedua, dari sudut pandang praktis, hasil menawarkan hasil pemasaran yang penting untuk tujuan wisata, khususnya untuk Sardinia.
Yang ketiga ada emosi wisatawan mempengaruhi evaluasi citra dan kepuasan secara keseluruhan. Nah, ini ada catatan penting dari peneliti, yaitu bagi pemasar dan organisasi spesialis seperti agen perjalanan dan operator tur untuk mempromosikan citra yang konsisten berdasarkan emosi spesifik yang ditimbulkan oleh destinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.